Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran matematika umum untuk kelas 10. Kemarin kita telah belajar mengenai apa itu fungsi, apa itu relasi, terus domain, kodomain ya, pada grafik. Nah, sekarang kita ke modul 2. Kita masih akan belajar tentang fungsi, tapi kita subbabnya itu mengenai operasi fungsi, ya, mengenai operasi fungsi. Nah, mengenai operasi fungsi. Untuk definisi operasi fungsi itu berarti kalau operasi fungsi ada satu fungsi. Kalau operasi dalam matematika kan ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Kita menjumlahkan sesuatu bilangan, pasti bilangannya ada 2. Kita mengurangkan suatu bilangan, pasti bilangannya ada 2 atau lebih kan ya. Nah, di fungsi juga sama. Ketika kita mau mengoperasikan fungsi, baik itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, maka fungsinya juga akan lebih dari 1. Nah, akan lebih dari 1. Oke, untuk definisi fungsi atau penjumlahan fungsi atau operasi fungsi yang pertama. Untuk penjumlahan, nah ini ya, untuk penjumlahan. Jumlah F dan G ditulis. Jadi, ini diketahuinya itu ada 2 fungsi, yaitu fungsi F dan fungsi G. Kalau kemarin kita bahasnya satu fungsi ya, umumnya itu fx atau fungsi f. Nah, sekarang di operasi fungsi ada 2 fungsi atau lebih. Di sini didefinisikan ada 2 fungsi, yaitu ada fungsi f dan g. Kalau kemarin kita menulisnya f dalam kurung x, karena sekarang penjumlahan 2 fungsi, berarti kita jumlahkan 2 fungsi ini. F ditambah gx atau sama dengan fx, fungsi fx ditambah dengan fungsi g atau gx. Nah, gitu ya. Terus definisi yang kedua untuk pengurangan. Ada 2 fungsi juga, fungsi f dan g ya, x. Maka pengurangannya akan fungsi fx atau fungsi f dikurangi dengan fungsi gx atau g. Yang untuk perkalian juga sama, berarti kita tinggal kalikan aja fx dikali gx. Untuk pembagian juga sama, f dibagi gx atau fungsi f per gx itu akan sama dengan fx atau fungsi f dibagi dengan fungsi g. Nah, untuk daerah himpunannya, untuk penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, daerah himpunan asal untuk fungsi f ditambah fungsi g itu adalah daerah fungsi atau domainnya itu adalah domain fungsi f dan domain fungsi g gitu. Jadi daerah asalnya itu digabung juga ya, daerah asal fungsi f dan juga daerah asal fungsi g. Nah, untuk pengurangan juga sama. Untuk operasi pengurangan, maka daerah asalnya juga sama. Daerah asal fungsi f, daerah asal fungsi g. Untuk perkalian juga sama. Daerah asalnya daerah asal fungsi f dan daerah asal fungsi g. Pembagian juga sama ya untuk pembagian. Nah, ini maka daerah asal f per g-nya atau daerah asal pembagian f per g itu sama dengan d per f D fungsi f, daerah fungsi f, dan daerah asal fungsi g. Nah, gitu ya. Ini untuk definisinya. Nah, sekarang kita ke contoh. Nah, di sini ada contoh masalah 3.1 ya kalau di buku. Oke, sebentar. Kalau di buku itu masalah 3.1. Seorang fotografer dapat menghasilkan gambar yang bagus melalui 2 tahap, yaitu tahap pemotretan dan tahap editing. Biaya yang diperlukan pada tahap pemotretan adalah B1 dengan B1-nya dengan Rp500 per gambar. Mengikuti fungsi B1
G sama dengan 500G ditambah 2500. Artinya ini fungsi BX ya, bisa ya, atau fungsi BG ya. Jadi ininya 500G. Dan biaya pada tahap editing atau B2 itu adalah 100 per gambar. Mengikuti fungsi, nah ini mengikuti fungsi B2G itu 100 gambar berarti ya, atau bukan gambar, berarti 100G karena di sini fungsinya G, berarti 100G ditambah 500. Dengan G adalah banyaknya gambar yang dihasilkan. Berapakah total biaya yang diperlukan untuk menghasilkan 10 gambar dengan kualitas yang bagus? Oke. Yang keduanya, tentukan selisih antara biaya pada tahap pemotretan dengan biaya pada tahap editing untuk 5 gambar. Nah, berarti di sini kalau total biaya kita tahu berarti menotalkan semua itu berarti penjumlahan. Kalau selisih berarti pengurangan. Sehingga di sini fungsi biaya pemotretan, nah fungsi biaya pemotretan kan tadi B1. Dengan fungsinya itu adalah 500G ditambah 2500. Kita akan menjawab yang A. Oke, karena total biaya gitu ya. Total biaya itu melalui 2 tahap proses. Artinya untuk pemotretan dan editing, berarti kita jumlahkan antara fungsi B1 dengan B2. Fungsi B1-nya itu dalam G atau fungsi B1. Kalau kita kan tadi fx. Kalau dalam cerita ini jadi B1G. Jadi X-nya ganti dengan G. Jadi 500G. Terus yang B1-nya kita masukkan ke sini, yang pemotretan. Ditambah editing. Nah, editingnya yang ini 100G ditambah 500. Nah, ini ya. B1G ditambah B2G. Atau fungsi B1G ditambah fungsi B2G. Sehingga kita jumlahkan sekarang. Di sini ada variabel G dengan G. Nah, 500G ditambah 2500 itu nggak akan bisa. Karena beda jenis. Yang satu punya variabel G, yang satu lagi hanya konstanta aja. Nggak ada variabel G-nya. Nah, ini nggak bisa dijumlahkan. Terus mana yang bisa dijumlahkan? Ternyata ada variabel yang sama. Nah, variabel yang sama baru bisa dijumlahkan. 500 tambah 100 berarti 600G ya, variabelnya G. Nah, ini bilangan dengan bilangan lagi atau konstanta dengan konstanta lagi. Kalau untuk penjumlahan dan pengurangan. Jadi 3000. Nah, jadi perhatikan ya, operasi aljabar itu jika operasinya penjumlahan atau pengurangan, maka bisa dijumlahkan atau dikurangkan jika sejenis. Artinya yang punya variabel dengan punya variabel lagi, tapi variabelnya pun juga harus sama. Bilangan dengan bilangannya lagi, gitu ya. Nggak bisa yang variabel dengan bilangan saja, itu nggak bisa langsung dijumlahkan. Oke, itu mengingatkan kembali. Sekarang untuk jadi total biayanya, kita cek ya total biayanya. Total biayanya itu berarti kan tadi ini ya, penjumlahan. Fungsi penjumlahannya itu 600G ditambah 3000. Sedangkan gambarnya itu, kita cek lagi di soal. Sedangkan, nah di sini, menghasilkan 10 gambar dengan kualitas yang bagus. Artinya gambarnya ada 10 gambar, berarti G-nya itu 10 ya. Kita akan fungsikan ketika atau petakan 10 ini pada G. Gitu. Kalau G-nya 10, G-nya 10 ya udah kita masukkan ya. Kita masukkan ke dalam fungsi penjumlahan ini G-nya 10. Jadi 600 kali 10 ditambah 3000 sama dengan 9000. Nah, itu ya. Itu untuk penjumlahan. Nah, sekarang yang B-nya. Kok jadi di sini ya? Oke, sebentar. Sekarang untuk yang B-nya. Oke, sebentar ya.
Untuk yang B-nya itu selisih biaya. Kalau selisih biaya berarti pengurangan kan ya? Tinggal dikurangkan aja. Fungsi B1G dikurangi fungsi B2G. Fungsi B1G-nya kan yang ini 500G ditambah 2500. Terus fungsi B2G-nya 100G ditambah 500. Nah, sekarang ini juga sama ya, penjumlahan pengurangan. Berarti harus yang sejenis baru bisa dijumlahkan. G dengan G berarti 500G, karena di sini kurangi, berarti 500G dikurangi 100G sama dengan 400G. Terus ini konstanta dengan konstanta, 2500 dikurangi 500 itu adalah 2000. Nah, ini adalah fungsi pengurangannya atau selisihnya. Untuk selisihnya, fungsi masih dalam bentuk fungsi ya, selisihnya. Kita akan memasukkan biaya editing untuk 5 gambar. Artinya, selisih biaya pemotretan dengan biaya editing untuk 5 gambar berarti G-nya itu kan 5, G-nya 5. Kita substitusikan berarti kita petakan 5 ini pada G. Ya, karena fungsi. Berarti G-nya 5, berarti 400 kali 5 berarti berapa? 2000 ya. 2000 ditambah 2000 berarti 4000. Nah, itu adalah konsep untuk penjumlahan dan pengurangan fungsi. Nah, bagaimana sekarang kalau misalnya kita disajikan soal dengan bentuk aljabar? Nah, di sini ada contoh 3.1. Diketahui fungsi fx-nya itu x ditambah 3, ini baru satu fungsi. Dan gx-nya itu x kuadrat dikurangi 9, ini fungsi kedua. Tentukan fungsi-fungsi berikut. Yang pertama f ditambah g, x harusnya ya. Terus f dikurangi g, x. F dikurangi dikali g, artinya fungsi fx ini dikali gx. Terus yang B, fungsi fx ini dikurangi fungsi gx. Terus yang keduanya, fungsi yang A-nya, fungsi fx ditambah fungsi gx. Dan seterusnya kita akan menentukan yang D, fungsi f dibagi dengan fungsi g. Kita cek yang A ya. Daerah asal fungsinya untuk yang A itu adalah f ditambah gx, artinya fungsi fx ditambah fungsi gx. Kita lihat fungsi fx-nya di soal. Fungsi fx-nya itu adalah x ditambah 3. Terus lanjutkan lagi ditambah dengan fungsi gx. Gx-nya itu adalah, nah, gx-nya di soal itu x kuadrat dikurangi 9. X kuadrat dikurangi 9. Sama dengan, nah ingat, karena ini penjumlahan dan variabel, berarti kita jumlahkan yang sejenis. X dengan X variabelnya sama, berarti dengan logika kita bisa dijumlahkan. Tapi awas ingat, jika pangkatnya berbeda, itu juga tidak bisa dijumlahkan. Ya, walaupun variabelnya sama. Ini pangkatnya berbeda. Kalau X sendirian berarti dia punya pangkat 1. Ini X pangkat 1, ini X pangkat 2, berarti beda. Kalau X dengan X baru bisa dijumlahkan. Ya, karena tidak bisa dijumlahkan ya udah kita tulis lagi. Pangkat yang tertinggi dulu yang ditulis. X kuadrat berarti ya, karena ini positif berarti X kuadrat. Ini juga positif berarti jadi ditambah X. Nah, sekarang baru bilangan dengan bilangannya. 3 bukan ditambah 9 ya. Lihat bilangan di tanda di sebelum angka 9 itu negatif. Berarti 3 dikurangi 9, hasilnya min 6. Nah, ini adalah fungsi jumlahannya. Nah, bagaimana untuk daerah himpunan? Daerah himpunan. Daerah asal fungsi fx dan. Nah, ini daerah asal fungsi fx-nya itu adalah semua bilangan x di sini, di mana x-nya anggota bilangan real. Nah, ini adalah daerah asalnya.
Kenapa X-nya harus bilangan real? Nah, di sini yaitu bisa 1, 2, 3 ya. 1, 0 gitu. 0, 1, 2, 3. Nah, berarti daerah himpunannya di sini adalah X, di mana X-nya anggota bilangan real gitu. Ini daerah himpunannya. Dan daerah asal fungsi Gx, X kuadrat dikurangi 9. Ini juga sama. Daerah asalnya itu himpunan X, di mana X-nya itu adalah anggota bilangan real. Kalau kita masukkan bilangan real semua di sini, nah itu adalah daerah himpunannya. Sekarang, nah jadi untuk daerah fungsi f ditambah gx itu adalah tadi di definisi ya. Berarti df dan dg. Itu daerah fungsi f dan daerah fungsi g, yaitu himpunan x di mana x-nya itu anggota bilangan real dan himpunan x di mana x-nya itu anggota bilangan real. Oke. Sehingga ketika digabung ya sama aja kan ini ya. Sama aja, berarti sama dengan x di mana x-nya itu harus anggota bilangan real. Sekarang yang B, pengurangan. Untuk yang B itu berarti f dikurangi gx atau fungsi fx dikurangi gx. Tadi di soal fungsi fx-nya itu x plus 3, terus kita lanjutkan dikurangi. Di soal itu fungsi gx-nya x kuadrat min 9. Ingat, untuk penjumlahan dan pengurangan di operasi aljabar berarti harus sejenis. Ya. Kalau variabelnya berbeda, berarti tidak bisa dijumlahkan langsung. Kalau variabelnya yang sama, baru bisa X dengan X. Tapi di sini X dengan X gak bisa, karena pangkatnya berbeda. Jadi, variabelnya harus sama, pangkatnya juga harus sama, baru bisa dijumlahkan. Nah, ini gak bisa, di sini 2, di sini 1. Maka kita tulis pangkat tertinggi, X kuadrat. X kuadratnya min, karena lihat tanda di depannya ada min. Tanda di belakangnya ada min. Berarti min x kuadrat ditambah x. Kenapa ditambah? Karena x di sini di belakangnya di sini positif, berarti ditambah x. Nah, sekarang bilangan dengan bilangan atau konstanta dengan konstanta baru bisa dijumlahkan. 3 dikurangi 9, berarti bukan dikurangi 9 ya, berarti kalian cek di sini. Di sini ada tanda negatif. Negatif dikali negatif positif, berarti 3 ditambah 9 itu 12. Nah, itu ya. Ini adalah fungsi pengurangan atau di sini operasi pengurangan fungsi. Tadi di soal fx dan gx. Nah, gitu. Untuk daerah fungsinya ya sama. Berarti daerah asal f dan daerah asal g. Daerah asal f-nya itu x, di mana x-nya anggota real, dan daerah asal g-nya itu juga sama bilangan real, maka daerah asal f dan daerah asal g itu juga sama-sama x, di mana x-nya anggota bilangan real. Nah, itu untuk penjumlahan dan pengurangan. Saya ingatkan lagi, untuk penjumlahan dan pengurangan bisa dijumlahkan jika variabelnya sama, terus pangkat variabelnya juga harus sama. Jika variabelnya berbeda atau bilangan ditambah variabel, itu tidak bisa langsung dijumlahkan. Oke. Sekarang kita ke perkalian. Untuk perkalian berarti di sini f dikali g dalam fungsi x gitu ya. Maka fx dikali gx. Nah, untuk kita berarti tinggal masukkan aja fungsi fx-nya, x ditambah 3, terus dikalikan dengan gx-nya, x kuadrat min 9. Nah, untuk perkalian berarti Ibu ingatkan lagi alurnya jika ada 2 perkalian atau operasi dikalikan dengan operasi lagi. Yang pertama berarti kita operasikan x ke x dulu. Ya. Nah, ini kan pangkatnya berbeda, tapi di perkalian variabelnya berbeda, pangkatnya berbeda pun bisa dikalikan. Beda dengan penjumlahan dan pengurangan. Kalau penjumlahan dan pengurangan itu nggak bisa. Ya,
Kalau di perkalian itu bisa. Pangkatnya berbeda pun bisa dikalikan. Dengan syarat pangkatnya itu harus dijumlahkan jika perkalian. Nah, di sini kan kalau X dengan X, pangkatnya dijumlahkan. Kalau X sendirian berarti di atasnya ada 1. Artinya X pangkat 1. Berarti pangkatnya dijumlahkan. 1 tambah 2, 3. X-nya tetap. Berarti X pangkat 3 ketika X dikali X kuadrat. Terus sekarang yang 3-nya ke X kuadrat. Tadi kan X ke X kuadrat. Sekarang 3 ke X kuadrat. 3 dikali X kuadrat itu 3X kuadrat. Nah, itu ya. Kalau perkalian itu beda jenis juga bisa dikalikan. Kalau penjumlahan 3 ditambah X kuadrat tidak bisa langsung dijumlahkan. Kalau perkalian bisa 3 kali X kuadrat ya 3X kuadrat. Nah, sekarang X ditambah 3 sudah dikalikan X kuadrat. Sekarang X ditambah 3 dikalikan min 9. X dulu dikali min 9. X dikali min 9 berarti min 9X. 3 dikali min 9 berarti min 27. Nah, setelah ini udah selesai. Tidak ada yang bisa dijumlahkan lagi. Karena walaupun variabel X-nya sama, tapi pangkatnya berbeda. Jadi tidak bisa dijumlahkan. Yang satu X-nya pangkat 3. Yang 2 X-nya pangkat 2. Yang ketiga X-nya pangkat 1. Jadi tidak ada yang bisa dijumlahkan. Ini min 27 juga tidak ada bilangan lain. Karena min 27 tidak bisa dengan min 9X. Ya. Karena yang satu punya variabel, yang satu tidak. Nah, itu ya untuk perkalian. Kalian perhatikan lagi operasi aljabar antara variabel dengan variabel, koefisien dengan variabel, dan seterusnya. Nah, untuk daerah fungsinya sama ya. Daerah fungsi f-nya itu kan x anggota bilangan real. Dan daerah fungsi g-nya itu juga x anggota bilangan real. Maka digabungkan hasilnya untuk perkalian fungsi fx dan gx itu daerah asalnya adalah x anggota bilangan real. Himpunan x di mana x-nya itu anggota bilangan real. Oke, yang terakhir ada pembagian. Nah, untuk pembagian f per gx. Ya udah, berarti itu sama dengan fx per gx. Fungsi fx dibagi fungsi gx. Fx-nya x ditambah 3. Gx-nya x kuadrat min 9. X plus 3 kita tulis lagi. X kuadrat min 9 kita bisa jabarkan ya. Kita bisa jabarkan. Kalau ada dua perkalian seperti ini, berarti x kuadrat ini adalah x dikali x. Jadi x kuadrat. Terus kita cari bilangan di sini dan di sini. Yang menghasilkan min 9. Berarti perkalian 3 dan 3 itu kan 9. Tapi harus negatif, berarti yang satu positif, yang satu negatif. Karena positif 3 dikali negatif 3 itu min 9. Nah, itu ya. Nah, sekarang maka hasilnya x plus 3 dibagi x plus 3. Ini kan sejenis ya, bisa dibagi. X plus 3 dibagi x plus 3 itu 1 kan? Kita tulis 1 per, nah ini sisanya x min 3. Nah, ini adalah fungsi dalam pembagiannya. Lalu daerah fungsinya itu apa? Ya, sama. Fx-nya itu anggota real, dx-nya itu anggota real juga, tapi ada syaratnya di sini. Syaratnya itu x kuadrat per dikurangi 9, atau ini fungsi g-nya ya. X kuadrat dikurangi 9-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Kenapa tidak boleh sama dengan 0? Karena kalau di sini 0, pembaginya 0, berarti gak bisa itu. Berapapun bilangannya yang dibagikan 0, itu gak jelas hasilnya. Ya. Jadi semuanya anggota bilangan real. Nah, gitu ya, anggota bilangan real. Ini juga anggota bilangan real. Ini, yang ini X tidak boleh sama dengan min 3. Ini X juga tidak boleh sama dengan 3. Oke, pokoknya untuk daerah himpunan itu semuanya anggota bilangan real. Nah, untuk latihannya, oke, materinya selesai. Materinya selesai di operasi fungsi. Yang pertama penjumlahan,
pengurangan, perkalian, dan pembagian. Silahkan kalian uji kemampuan kalian setelah memahami materi, membaca modul, menyimak video. Silahkan kalian kerjakan latihannya. Nomor 1, 2, dan 3. Jika dikerjakan semuanya itu lebih bagus. Jika kalian misalnya kurang mengerti atau misalnya ada yang perlu ditanyakan, silahkan bertanya. Jika tidak mau mengumpulkan sama sekali, silakan kalian pilih mengerjakan nomor berapapun. Ya. Untuk yang nomor 1 di sini kalian hanya sebutkan fungsi mana yang merupakan fungsi. Apakah A fungsi bukan, B fungsi bukan, C fungsi bukan, D fungsi bukan, sampai F fungsi bukan. Nah, itu ya. Terus yang nomor 2, diketahui fungsi F ya memetakan R ke R. Berarti di sini juga fungsi F dengan X memetakan pada, nah ini tuh X kuadrat ya, bukan X2. X kuadrat ditambah 2X negatif dikurangi 3. Hitunglah F min 4, F min 3, F min 2, sampai F2. Artinya kalian mencari nilai F4, F3, berarti yang nomor 2 ini jawabannya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebagai contoh, jika kita memasukkan F4 atau F negatif 4, berarti di sini X-nya kita rubah sama negatif 4. Nah, di sini berarti jadi Fx sama dengan min 4 kuadrat ditambah 2 kali min 4 dikurangi 3. Nah, kalau min 3 jadi gimana? Berarti min 3 kuadrat. Nah, lalu nanti jumlahkan. Nah, itu. Untuk yang nomor 3, itu adalah operasi fungsi. Nah, ini. Silahkan kalian kerjakannya seperti tadi. Yang harus kalian kerjakan banget adalah nomor 3. Nomor 1 dan nomor 2-nya adalah penambah nilai. Oke, cukup sekian dari Ibu untuk operasi fungsi. Nah, silahkan kalian kerjakan modulnya. Oke, untuk selanjutnya di pertemuan selanjutnya kalian siapkan juga nanti kita akan belajar mengenai fungsi komposisi. Oke, terima kasih. Ibu minta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.